Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Saya Ibu Isya, sebagai dosen pengampu dari MK Dosen Karya Tulis Ilmiah dan juga teman-teman yang mungkin saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Dita Sarjana dengan yang 230839 akan menyampaikan hasil dari pencarian terkait konsep kumpulan puisi dan selanjutnya dari notasi lagi. Pertama, di sini ada definisi dari kumpulan puisi yang dimana secara harfiah kumpulan puisi diambil dari bahasa Yunani yang berarti tanaman atau kumpulan puisi. Sementara itu di dalam KBBI kumpulan puisi itu diartikan sebagai karya tulis pilihan dari seorang atau beberapa orang pengarang, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kumpulan puisi yang dipilih dan diimplementasikan berdasarkan tema, gaya, periode waktu atau cetakan tertentu yang disebut sebagai antologi puisi. Nah, ini jadi gambar dari karya antologi pertama yang ditemukan. Kalau di dunia itu bisa dilihat dari sebuah karya yang dinamakan sebagai antologi Palestine atau kumpulan puisi Palestine yang ada atau ditemukan pada abad ke-10 dan itu masih disimpan di Universitas Heidelberg. Terus di Indonesia sendiri itu antologi puisi ini ada pada bulan Agustus 1937 yang dinamai sebagai Jangga Batas. Ini karya dari nanti teman-teman boleh cari aja saya tahu judulnya. Terus struktur dari antologi puisi itu yang pasti ada cover, di mana cover ini berisi mengenai judul buku antologinya sendiri. Lalu juga ada ilustrasi yang menggambarkan bagaimana isi di dalam buku tersebut. Lalu ada kata pengantar yang biasanya ini memuat rasa syukur, ungkapan terima kasih, serta beberapa kalimat penunjang lain yang digunakan para penyair atau pengarang untuk mengantarkan pembaca membaca ke dalam isi bukunya. Lalu ada daftar isi seperti biasa. Di sini sebagai petunjuk bagi pembaca untuk mengetahui konten isi buku secara keseluruhan serta di mana letak halamannya. Berikutnya itu ada isi. Disinilah inti atau kumpulan-kumpulan puisi pilihan dari satu atau lebih pengarang. Lalu identitas penulis yang biasanya itu ada tahun terbitnya, lalu juga identitas dari si penulisnya sendiri itu disertakan di sini di identitas itu. Lalu ada karakteristik dari antologinya sendiri itu biasanya sesuai dengan pengertian dari kumpulan puisi sendiri, yang pastinya di dalam buku tersebut atau cetakan tersebut itu berisi keanekaragaman tema dan juga gaya. Kumpulan puisi dalam sebuah antologi ini seringkali dihasilkan oleh berbagai penulis dengan latar belakang, gaya, dan pendekatan yang berbeda, sehingga keanekaragaman ini memberikan kekayaan tersendiri yang memungkinkan membaca untuk menemukan nuansa yang lebih berbeda di dalam setiap membaca halamannya ini. Lalu ada kolaborasi dalam karya antologi yang dimana tadi sesuai bahwasannya di dalam antologi ini berisi berbagai penulis dengan latar belakang sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dari pengarang-pengarang lain. Lalu yang berikutnya ada struktur dan pengelompokan antologi, di mana antologi dikelompokkan berdasarkan tema, kronologi, latar belakang penulis, dan juga faktor lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk menonjolkan keberagaman dan memberikan kesempatan pada suara-suara yang mungkin terdengar dalam dunia sastra. Lalu manfaat dari antologi puisi sendiri bagi masyarakat umum dan juga sastra atau sastrawan. Yang pertama, sebagai media ekspresi dan identitas. Jadi dalam antologi ini berbagai suara dan latar belakang yang berbeda dapat bersatu membentuk identitas kolektif yang kaya dan juga beragam. Lalu sebagai pendidikan dan pengembangan literasi melalui antologi, siswa ataupun mahasiswa dapat belajar mengenai berbagai teknik penulisan, gaya bahasa, dan tema-tema yang diangkat dalam puisi itu sendiri.
Lalu juga dari publik sendiri atau masyarakat umum ini dapat belajar memahami dan mengapresiasi perasaan perspektif orang lain melalui karya yang dibaca atau sebagai salah satu dari apresiasi seni gitu. Lalu yang juga sesuai dengan pengertian dari antologi ini yang pasti dapat membangun komunitas dan menghubungkan antar individu karena banyak kolaborasi yang ada di dalamnya. Lalu berikutnya lirik lagu. Lirik lagu ini sebagai rangkaian nada yang dipadukan oleh syair sehingga membentuk sebuah harmonisasi lidah. Dalam KBBI, lirik lagu termasuk genre sastra karena lirik diartikan sebagai puisi yang berisi curahan hati pribadi. Lalu juga disusunan kata sebuah nyanyian sehingga lirik lagu sama dengan puisi hanya saja diiringi dengan nada irama hingga tercipta sebuah lagu. Unsur-unsur yang mendukung dari lirik lagu sendiri itu ada tema ini yang pasti sebagai gagasan pokok atau ide utama yang diangkat dalam lirik seperti cinta, persahabatan, perjuangan, kritik sosial, patriotisme dan sebagainya macamnya. Lalu ada diksi atau pemilihan kata-kata yang tepat dan indah. Ini sesuainya dengan makna dan juga nuansa lagu yang akan diciptakan oleh si penyair ini juga. Karena diksi memiliki peranan penting untuk mempengaruhi emosi dan irama bagi siapapun yang mendengarnya. Rima dan irama. Rima diartikan sebagai persamaan bunyi di akhir baris, irama sebagai pola alunan kata yang sesuai dengan musik atau ritme. Keduanya ini membuat sebuah lirik lagu dapat terdengar indah dan mudah diingat. Lalu berikutnya ada majas atau gaya bahasa. Di sini penggunaan bahasa kiasan digunakan sebagai untuk memperindah lirik dan memperkuat makna seperti majas hiperbola, metafora, personifikasi, simil, dan sebagainya macamnya. Lalu ada pesan atau amanat yang pasti dalam sebuah karya seni itu selalu ada pesan yang akan disampaikan oleh pengarangnya ini. Lalu berikutnya itu ada emosi dan suasana. Perasaan yang dituangkan dalam lirik dan suasana yang dibangun oleh lagu seperti sedih, bahagia, marah, rindu, semangat, dan sebagainya macamnya. Lalu ada struktur lirik lagu sendiri itu yang mungkin teman-teman sudah tahu dan dengar. Ada verse ini sebagai bagian utama berisi cerita atau pengantar. Ada chorus sebagai bagian pengulangan, lalu bridge bagian penengah yang memberikan varian intro atau outro, bagian pembuka dan penutup. Di sini ada contoh dari lirik lagu yang diambil dari Rayuan Pulau Kelapa. Biasa teman-teman juga bisa mencari di website itu biasanya banyak kumpulan-kumpulan dari lagu itu sendiri ataupun di platform musik digital gitu ya, mungkin bisa dilihat di sana dari liriknya. Lalu yang terakhir itu ada notasi lagu. Notasi lagu ini merupakan penggambaran tertulis atas lagu digunakan untuk mewakili secara visual musik yang dimainkan. Jenis-jenis notasi lagu itu yang sering atau digunakan sekarang ini ada notasi angka yang merupakan bahasa musik yang disimbolkan dengan angka. Simbol-simbol dalam notasi angka digolongkan menjadi dua, yaitu ada simbol angka yang biasanya itu dikenal do, re, mi dan disertakan dengan si angkanya ini. Kalau simbol angka itu yang 1, 2, lalu sol mi si-nya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu ada jenis notasi lagu. Ini berikutnya. Yang berikutnya itu ada notasi huruf. Notasi huruf ini merupakan notasi yang paling mudah yang didasarkan pada bunyi nadanya. Membacanya cukup dengan do, re, mi, fa, sol, la, si aja. Namun umumnya notasi huruf ini disederhanakan sesuai dengan keperluan sehingga notnya menjadi D, R, M sesuai dengan simbolisasinya lah. Terus tanda panjang not disimbolkan juga dengan strip D ataupun strip pendek gitu. Sedangkan tanda diam disimbolkan dengan to. Ini seperti contohnya. Lalu yang terakhir itu ada notasi balok. Ini sistem penulisan lagu yang dituangkan dalam bentuk gambar. Penulisan notasi balok diletakkan pada tempat not berupa garis-garis yang disebut sebagai garis para nada. Ini garis para nadanya. Jadi semakin tinggi posisi not diletakkan, semakin tinggi juga nadanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah posisi not, artinya semakin rendah pula nadanya. Ini contoh notasi lagu juga, teman-teman pun bisa mencari di website.
Lalu apakah ketiganya ini memiliki hubungan dan apakah tergolong ke dalam karya tulis ilmiah? Jadi kumpulan puisi lirik lagu dan notasi lagu ini adalah 3 komponen yang memiliki area overlap gitu. Jadi semuanya itu saling terhubung lah. Dari puisi ke lirik lagu ini sangat dekat karena lirik dipengaruhi juga oleh bentuk musikal. Notasi lagu memberikan kerangka musik bagi lirik untuk hidup. Jadi kumpulan puisi lirik lagu dan notasi lagu adalah bagian dari karya sastra atau karya seni, bukan karya ilmiah. Tetapi jika seseorang menulis analisis puisi atau lirik lagu, misalnya dalam makalah sastra, penelitian sastra, maka analisis tersebut bisa menjadi karya ilmiah, tetapi objek puisi atau lagu atau notasi lagu itu sendiri tetap bukan karya ilmiah. Mungkin sekian yang sudah saya sampaikan, tapi ini mungkin ada sedikit gambaran dari karya antologi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran gitu dengan bentuknya, tadi kan kalau yang udah dijelaskan strukturnya itu biasa ada cover, cuma di sini itu covernya masih belum disertai dengan ilustrasi. Ini ada judulnya Ranci Kenangan, karya dari puisi Bondo, ada penerbitnya juga. Lalu ada sudah berhak cipta, terus ada kata pengantarnya, biasa diisi sama arsitektur dan segala macamnya. Lalu ada daftar isi, dan ini masuk ke bagian mahasiswa yang pandang, kata pengantarnya. Lalu ini baru masuk bagian dari isi antologi sendiri. Terus kalau misalkan mengenal struktur lagu, teman-teman kalau misalkan melihat dari segi karya tulis ilmiahnya mungkin bisa dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti akan ada buku cetak yang menganalisis struktur dari musik-musik tertentu gitu. Jadi mungkin karya tulis ilmiahnya bisa dilihat dari ini. Tapi kalau misalkan dari lagunya aja, itu nggak bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah. Lalu makalah dan makalah. Notasi lagu pun juga sama. Ketika mereka dibuat kajian tertentu, ini baru bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah karena ada sistematis dan argumen yang logis yang disertakan di dalam makalah atau bentuk kajian ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya? Iya, saya izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana penerapan unsur sistematis, logis, objektif, dan empiris sebagai unsur dari KTI dalam menulis karya ilmiah berbasis kumpulan puisi? Oke, baik. Terima kasih Friska atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Jika mau membuat suatu kajian terkait puisi tersendiri, kita harus tetap melihat dari unsur karya tulis ilmiah itu, di mana harus ada sistematis, logis, dan juga data-data yang disampaikan itu sesuai dengan bentuk kajian yang mau kita buat atau kita sampaikan. Kalau misalnya dalam bentuk puisi, berarti argumentasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan kajian yang sudah ada sebelumnya, supaya bisa menjadi referensi dari kita gitu, mengkaji suatu puisi kayak gitu. Terus juga sertakan bukti-bukti atau alasan dan data yang logis agar tetap sesuai dengan unsur dari si pembentukan karya tulis ilmiah itu sendiri. Paling cukup. Dari Friska sendiri bagaimana? Cukup, makasih. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.